Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 kimia organik akan mempresentasikan tentang hasil praktikum kami, yaitu sabun padat dengan variasi ekstrak biji alpukat dan bunga telang. Nah, di sini kami mengambil judul pembuatan sabun padat dengan variasi penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang. Maka untuk pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya di sini ada latar belakang dari pembuatan inovasi sabun padat ini adalah karena meningkatnya penggunaan produk perawatan kulit yang tidak hanya berfungsi sebagai pembersih, tetapi juga diharapkan memiliki manfaat tambahan bagi kulit. Nah, saat ini tuh banyak dikembangkan produk berbahan alami karena dianggap lebih ramah lingkungan dan memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat. Pada penelitian ini digunakan ekstrak biji alpukat dan bunga telang sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sabun padat. Biji alpukat dipilih karena mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan sedangkan bunga telang juga memiliki kandungan flavonoid dan dapat memberikan warna alami pada sabun. Penambahan ekstrak alami ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat sabun baik dari segi kandungan maupun tampilan produk. Selain itu, penggunaan bahan alami seperti ekstrak tumbuhan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan tambahan sintetis, terutama pada pewarna buatan. Oleh karena itu, dibuatlah inovasi sabun padat dengan variasi ekstrak biji alpukat dan bunga telang untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak terhadap kualitas sabun seperti pH, kadar alkali bebas, warna, serta kandungan flavonoid sehingga dapat menghasilkan sabun yang aman, bermanfaat, dan memiliki nilai tambahan. Selanjutnya ada tujuan percobaan pada penelitian ini. Yang pertama itu membuat sabun padat dengan variasi ekstrak dari biji alpukat dan bunga telang. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan ekstrak terhadap mutu sabun, yaitu mulai dari pH, kadar alkali bebas, dan kandungan flavonoid dalam sabun. Yang ketiga, menghasilkan sabun padat yang aman, bermanfaat, dan memiliki nilai tambah. Baik, selanjutnya itu ada prinsip percobaan, di mana prinsip percobaan saponifikasi. Sabun dibuat melalui proses saponifikasi antara minyak atau lemak dan NaOH yang menghasilkan garam natrium dari asam lemak atau disebut sabun dan gliserol. Penambahan ekstrak biji alpukat dan bunga telang juga bertujuan untuk memberikan kandungan aktif seperti antioksidan dan flavonoid serta warna alami dari bunga telang tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini ada alat yaitu timbangan digital, gelas beker, gelas ukur, batang pengaduk, cetakan sabun, ada pH meter atau kertas pH, dan bahannya di sini menggunakan minyak kelapa, minyak zaitun, NaOH, Aquades, ekstrak biji alpukat, ekstrak bunga telang, dan essential oil yaitu lavender dan NaCl. Untuk keterangan formulanya itu F1-nya basis sabun tanpa ekstrak, F2-nya ekstrak bunga telang, F3-nya ekstrak bunga telang 4%, dan F4-nya itu ekstrak biji alpukat 4%. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan sabun oleh Rizka. Oke, jadi setelah ini ada proses pembuatan sabun, nah di mana yang pertama pembuatan larutan NaOH dilarutkan dalam Aquades dan didinginkan. Nah, pada tahap ini NaOH itu ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takarannya, kemudian dilarutkan ke dalam Aquades murni, di mana lalu diaduk hingga larut sepenuhnya dan didinginkan. Nah, pelarutan NaOH ini di dalam air bersifat sangat eksotermik ya, atau melepaskan panas tinggi. Oleh karena itu, larutan harus didinginkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruang sebelum dicampurkan dengan minyak, agar reaksi saponifikasi berjalan stabil dan tidak merusak kandungan zat aktifnya. Kemudian yang proses selanjutnya adalah pencampuran minyak dan pemanasan, di mana fase minyak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari minyak kelapa dan juga minyak zaitun, di mana campuran minyak ini dipanaskan secara ringan. Tujuan pemanasannya itu adalah agar suhu minyak mendekati
proses pelarutan alkali NaOH yang mana hingga memudahkan kedua fasenya itu nanti menyatu secara homogen saat dicampurkan. Nah, kemudian pada proses selanjutnya adalah saponifikasi atau campuran minyak plus NaOH diaduk hingga trace, di mana larutan NaOH yang sudah didinginkan dituangkan perlahan ke dalam campuran minyak lalu diaduk secara konstan dan cepat hingga mencapai fase trace. Nah, apa sih fase trace itu? Fase trace adalah fase kritis dalam pembuatan sabun di mana emulsi adonan telah mengental sempurna. Tandanya adalah jika kita melakukan pengadukan, diangkat dan digerakkan tuh di atas adonannya terdapat atau ada bekas atau jejaknya di permukaan dan tidak langsung tenggelam. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah menambahkan ekstrak dan juga essential oil, di mana setelah adonan mencapai fase trace, bahan aditif yang aktif ini dan estetika dimasukkan. Pada tahap inilah variasi formula itu dilakukan. Ada yang memakai bunga telang, ekstrak biji alpukat, kemudian ditambahkan essential oil atau pewangi tambahan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian fase selanjutnya adalah menuangkan ke dalam cetakan. Nah, di mana pada adonan sabun yang sudah tercampur merata atau homogen, segera dituangkan ke dalam cetakan sabun. Di mana setelah dituang itu, cetakan biasanya diketuk-ketuk perlahan agar melepaskan gelembung dan juga rongga udara dan didapatkan permukaan atau struktur permukaan sabun yang halus dan juga padat merata. Kemudian ada yang terakhir adalah proses curing, di mana sabun yang telah kita dapatkan didiamkan dalam cetakan hingga mengeras, biasanya antara 24 jam hingga 48 jam dikeluarkan, kemudian memasuki masa curing atau pematangan selama 4 hingga 6 minggu di tempat yang kering dengan sirkulasi udara yang baik. Nah, tujuan masa curing ini adalah untuk memastikan seluruh molekul dari NaOH telah bereaksi sempurna dengan minyak, dan juga selain itu proses ini menguapkan sisa-sisa air agar sabun ini menjadi lebih keras dan tahan lama, juga menurunkan tingkat pH sabun menjadi sekitar 8,5 hingga 10. Dicukupkan. Baik, setelah proses curing tadi ya, terdapat sabun yang telah jadi dan sabun padat tersebut dilakukan uji pH, uji alkali bebas, dan uji flavonoid. Nah, di sini yang pertama uji pH pada formula F1, pH kisaran 10. Kemudian pada F2 yang ditambah bunga telang 2%, pH itu sekitar 9. Dan untuk F3 atau sabun dengan bunga telang 4%, pH 8,5. Sedangkan untuk yang terakhir F4 dengan biji alpukat 4%, pH sekitar 9. Nah, grafik untuk sabun padat bisa dilihat di gambar poster. Selanjutnya pada uji alkali bebas, 2 gram sampel ditambahkan titran HCl 0,1 N. Dengan volume HCl berbeda-beda tiap sabun tersebut ya. Pada F1 digunakan 0,3 ml, pada F2 0,4 ml, pada F3 0,3 ml, dan pada F4 0,4 ml. Syarat mutu alkali bebas sabun padat SNI maksimal 0,5%, dan untuk semua formula ini memenuhi syarat. Baik, selanjutnya ada uji flavonoid akan dijelaskan oleh Naila. Baik. Uji flavonoid adalah pengujian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan senyawa flavonoid dalam suatu sampel. Nah, pada percobaan ini tuh uji flavonoid dilakukan dengan menambahkan reaksi tertentu yang nantinya dapat bereaksi dengan flavonoid sehingga menghasilkan perubahan warna yang khas. Nah, pada uji flavonoid ini digunakan metode sinoda, di mana flavonoid direaksikan dengan serbuk magnesium dan asam klorida yang pekat. Nah, jika sampel mengandung flavonoid akan terbentuk warna merah muda, warna merah muda, jingga, atau kuning, diakibatkan dari reaksi reduksi yang terjadi pada struktur flavonoid. Dan didapatkan di sini pada sampel F2 atau dari bunga telang yang 2% hasilnya merah pink. Kemudian pada F3 hasilnya menjadi pink kemerahan, dan pada F4 itu hasilnya jingga kekuningan. Nah, ini merupakan dokumentasi dari produk yang telah dilakukan percobaan kemarin. Di sini kita bisa lihat yang tanpa ekstraknya tuh warnanya yang sebelum, kemudian pada warna ungu muda itu kan ditambahkan bunga telang 2% warnanya menjadi warna pink kemerahan. Kemudian F3 dan F4 juga sama, di mana F4 itu warnanya menjadi jingga kekuningan.
Selanjutnya, pada bagian pembahasan akan menjelaskan hasil uji mutu sabun padat yang sudah dibuat. Yang pertama dari uji pH. Nilai pH sabun berada pada rentang 8,5 sampai 10. Nilai ini masih sesuai dengan standar sabun padat sehingga sabun yang dihasilkan masih aman digunakan pada kulit. Yang kedua dari uji alkali bebas. Hasil alkali bebas pada semua formula berada di bawah batas maksimum, yaitu kurang dari 0,5%. Ini menunjukkan bahwa NaOH sudah bereaksi dengan baik dan tidak tersisa berlebihan sehingga sabun tidak menyebabkan iritasi. Yang ketiga dari uji flavonoid. Pada uji flavonoid terjadi perubahan warna pada sampel. Perubahan warna ini menunjukkan adanya kandungan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Yang keempat, pengaruh ekstrak bunga telang. Ekstrak bunga telang memberikan warna ungu alami pada sabun. Semakin banyak ekstrak yang ditambahkan, warna ungu yang dihasilkan menjadi semakin pekat dan menarik. Yang selanjutnya ada bagian kesimpulan. Nah, di mana kesimpulan dari semua pembahasan itu, yang pertama ada sabun padat ini berhasil dibuat dengan variasi ekstrak biji alpukat dan bunga telang. Yang kedua, seluruh formula memahami syarat mutu pH dan alkali bebas sesuai SNI. Yang ketiga, ekstrak memberikan kandungan flavonoid atau antioksidan dan warna alami yang menarik. Nah, yang keempat, formula terbaik berdasarkan nilai pH mendekati netral dan warna alami yang stabil adalah F3 atau yang bunga telang 4%. Nah, jadi sabun alami karya ilmiah untuk hidup lebih sehat dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil sabun padat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.